Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi dan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam suatu cerpen. Yang pertama, mengidentifikasi nilai kehidupan yang ada dalam cerpen. Pada kesempatan kali ini saya mengambil 4 nilai kehidupan yang dapat diambil dalam cerpen. Sebenarnya bukan hanya 4 ini saja, namun karena keterbatasan waktu, maka saya hanya mengambil 4 nilai kehidupan ini. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai sosial. Dan yang keempat, nilai religius atau agama. Yang pertama, nilai moral, atau sering disebut dengan nilai tata krama atau budi pekerti atau perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan tokoh pada teks cerpen. Contohnya, awalnya aku berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman-teman yang menyukaiku. Maka, aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah atas saja. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak-anak yang setara denganku. Pada kutipan tersebut diambil dari cerpen Penyesalanku karya Dian Indria yang cukup populer tentunya cerpennya. Dari kutipan tersebut dapat diambil nilai moral, yakni tokoh aku yang berotak pandai yang hanya ingin berteman dengan golongan menengah ke atas saja. Karena kelebihan otaknya, dia menganggap teman-teman yang dari golongannya atau yang setara dengannya tidak pantas berteman dengannya. Indikasi ini menggambarkan bahwa tokoh aku ini memiliki atau moral yang dapat diambil, terutama sikap sombongnya yang merupakan salah satu sifat buruk dari tokoh yang coba digambarkan oleh Dian Indria A. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya ini atau sering dapat diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Contohnya, ya, kita mau, asalkan kamu mau janji akan meneruskan tari jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Kutipan dari cerpen Jaipong karya Aldisa Aurelia. Pada kutipan tersebut terdapat salah satu budaya dari Jawa Barat yang cukup terkenal, yakni tari Jaipong, yang merupakan salah satu tarian tradisional dari Jawa Barat. Dari kutipan tersebut menggambarkan bahwa tokoh pada kutipan tersebut menyanggupi permintaan dari kawannya asalkan dia, kawan dari tokoh pada kutipan tersebut, menerima tawaran yang diusulkannya, yaitu tari jaipong yang merupakan salah satu budaya khas dari Jawa Barat. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial ini mirip dengan nilai moral, namun untuk nilai sosial ini terutama untuk berhubungan dengan individu, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya atau kelompok. Contohnya pada kutipan,
Anak kami belajar mengaji di tempat lain. Suami kami bosan dengan ayatnya yang itu-itu saja. Sampai kami lupa ada masjid di sini. Pasti dia yang bakar. Untuk mencari perhatian saja. Kutipan dari Siapa yang Membakar Masjid karya Syarifah Lestari. Ada kutipan cerpen di atas. Merupakan nilai sosial yang dapat kita ambil untuk kehidupan di dunia nyata atau di aktualisasi. Yang pertama itu bagaimana seorang pengurus masjid atau individu yang mengelola masjid hanya untuk kepentingannya pribadi atau kelompoknya, sehingga masyarakat sekitar malah tidak ingin tahu atau apatis terhadap apa yang dia lakukan di masjid atau masjid itu sendiri, sehingga yang ingin dia coba adalah mencari perhatian saja melalui media masjid. Yang keempat, nilai religius atau agama adalah suatu nilai kehidupan yang dapat diambil dari kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Contohnya pada kutipan, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tidak peduli dengan menutup aurat mereka. Sungguh. Sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan dari cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu karya Lamia NS. Dari kutipan cerpen tersebut dapat diambil bahwa jilbab atau kerudung merupakan salah satu ciri khas dari agama Islam. Bahwa jilbab itu digunakan untuk perempuan yang biasanya merupakan penganut agama Islam. Jadi dari kutipan tersebut, jilbab itu digunakan untuk menutup aurat untuk perempuan muslim yang menutupi kepala hingga dada mereka. Untuk contohnya video. Yang kedua, mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sebenarnya sastra dan kehidupan itu sangat erat hubungannya. Misalnya, tradisi masyarakat yang ada di perdesaan atau masyarakat lama. Sastra digunakan untuk kepercayaan mereka sebelum agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara. Dan sastra digunakan sebagian orang untuk mencari nafkah, seperti membaca puisi, cerpen, menjadi pembawa acara, dan lain sebagainya. Sastra juga bisa digunakan sebagai permainan, seperti saat kita melakukan permainan peta umpet, itu kita akan menyanyikan sebuah lagu atau tindakan yang dapat digunakan sebelum permainan peta umpet dilakukan, dan lain sebagainya. Contoh yang paling nyata, salah satunya saat seorang ibu yang menidurkan anaknya, sering dia menceritakan atau mengiringi tidur anaknya menggunakan cerita pendek atau lagu-lagu. Cerita pendek biasanya berupa dongeng, cerita-cerita keagamaan yang bisa diambil oleh sang anak untuk kehidupannya kelak saat dia dewasa. Di situ, sadar atau tidak sadar, seorang ibu atau orang tua mengajarkan nilai kehidupan kepada anak melalui cerita pendek, dan diharapkan si anak dapat
menerapkan nilai-nilai kehidupan dari cerita pendek itu pada kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada sebuah cuplikan video, silahkan diperhatikan. Aku menunggu setengah jam sampai toko bunga itu buka. Tapi 1 jam kemudian, aku belum berhasil membeli. Tidak ada yang mantap. Penjaga toko itu sampai bosan menyapa dan memuji dagangan. Ketika hampir aku putuskan untuk mencari ke tempat lain, suara seseorang perempuan menyapa. "Mencari bunga untuk apa, Pak?" Aku menoleh dan menemukan seorang gadis cantik. Usianya di bawah 25 tahun. Atau mungkin kurang dari itu. Bunga untuk ulang tahun. Yang harganya sekitar berapa, Pak? Harga tak jadi soal. Bagaimana kalau ini? Ia memberi isyarat supaya aku mengikuti. Itu. Ia menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali aku lewati dan sama sekali tak menarik perhatianku. Itu saya sendiri yang merangkainya. Mendadak bunga yang semula aku lihat sebelah mata itu berubah. Tolol kalau aku tidak menyambarnya. Langsung aku mengamuk. Ya, ini yang aku cari. Dia mengamuk senang. Mau diantar atau dibawa sendiri? Dibawa sendiri saja. Tapi berapa duit? Ia kelihatan bimbang. Berapa duit? Maaf, sebenarnya ini tidak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinkan lagi. Tidak, saya mau yang ini. Bagaimana kalau itu? Ia menunjuk ke bunga lain. Tidak, ini. Tapi itu tidak dijual. Kenapa? Karena dibuat bukan untuk dijual. Aku tertawa. Sudah, katakan saja berapa duit. 1 juta. Banyakku bercanda. 2 apa? 2 juta. Aku melongo. Mana mungkin ada bunga seharga 2 juta. Dan bunga itu jadi semakin indah. Aku mulai penasaran. Jadi, benar-benar tidak dijual? Tidak. Aku pandangi dia dan dia tersenyum seperti menang. Lalu menunjuk lagi bunga yang lain. Bagaimana kalau itu? Aku sama sekali tidak menoleh. Aku keluarkan dompetku, lalu aku memeriksa isinya. Aku keluarkan semuanya. Hanya 900.000, jauh dari harga. Tapi aku taruh di atas meja berikut pengaca logam. Dia tercengang. Bapak mau beli? Ya, tapi aku hanya punya 900.000. Itu juga berarti aku harus jalan kaki pulang. Aku tidak mengerti bunga, tapi aku mengerti perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ada ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga yang kamu tak jual ini. Dia berpikir, setelah itu menyerah. Ya sudah, Bapak ambil saja. Bapak perlu duit berapa untuk pulang? Aku terpesona tak percaya. Bapak perlu duit berapa untuk ongkos pulang? 20.000 cukup? Rumah Bapak di mana? Cirindu. Cirindu kan jauh. Memang, tapi dilewati angkot. Bapak mau naik angkot bawa bunga yang aku rangkai? Habis, naik apa lagi? Tapi angkot? Apa salahnya? Bunga yang sebagus itu tidak akan berubah meskipun naik gerobak. Bukan begitu. Oh, kamu tersinggung. Bunga kamu dibawa di angkot. Kalau begitu, aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki, bawa bunga? Ya, hitung-hitung olahraga. Dia menatap tajam. Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150 untuk ongkos taksi. Aku tercengang. Kurang. Tidak. Itu bukan hanya cukup untuk naik lubuk,
tapi juga cukup untuk makan double BB di BKPIM. Dia tersenyum, cantik sekali. Silahkan, Bapak perlu kartu ucapan selamat di bunga? Tidak, dia berpikir. Jadi, bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan kepada seseorang. Memang untuk diberikan pada seseorang yang dicintai mestinya. Ya jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Diambil dari puisi siapa begitu yang terkenal? Misalnya Khalil Gibran. Aku terpesona, lalu mengaku. Setuju, tapi tolong dicarikan puisinya dan sekaligus dituliskan. Ia cepat ke belakang mejanya mengambil kartu. Sebaiknya Bapak saja yang menulis. Tidak, kamu. Ia tersenyum lagi. Mungkin merasa lucu. Lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Aku menolak. Kamu saja yang memilih. Tapi, saya tidak tahu yang mana dan untuk siapa. Pokoknya yang bagus, yang positif. Cinta, persahabatan, atau sayang? Semuanya. Ia tertawa, lalu menulis. Tampaknya ia sudah hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika ia menunjukkan tulisannya, aku terhenyak. Itu bukan sajak Gibran, tapi kalimat yang ditarik dari sajak di beranda itu angin, tak berhembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Aku terharu. Pantas. Nelson Mandela mengaku mendapat inspirasi untuk bertahan selama 26 tahun di penjara Robben karena puisi. Bagus. Aku tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air mataku menetes dengan sangat memalukan. Cepat-cepat hapus. Saya juga sering menangis membacanya, Pak. Ya? Ya. Tapi sebaiknya Bapak tanda tanganin sekarang. Nanti lupa. Aku menggeleng. Aku kembalikan kartu itu kepadanya. Kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu yang tadi menulis. Tapi itu untuk Bapak. Ya, memang. Ia bingung. Kamu tak mau menandatangani apa yang sudah kamu tulis. Tapi, saya menulis itu untuk Bapak. Makanya, ia kembali bingung. Kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat aku? Dia bingung. Aku memang tak pantas diberi ucapan selamat. Jadi, bunga ini untuk Bapak? Iya. Bapak membelinya untuk Bapak sendiri? Iya, apa salahnya? Bapak yang ulang tahun? Ya. Dia menatapku tidak percaya. Kenapa? Meskinya mereka yang mengirimkan bunga untuk Bapak. Mereka siapa? Ya, keluarga Bapak, teman-teman Bapak, anak Bapak, istri Bapak, atau pacar Bapak. Mereka terlalu sibuk. Mengucapkan selamat tak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi aku beli bunga untuk diriku sendiri dan ucapan selamat untuk diriku sendiri karena kau juga tidak mau. Aku ambil uangku dan meletakkan lebih dekat ke jangkauannya. Lalu aku ambil bunga itu. Terima kasih. Baru sekali ini aku bertemu bunga yang harganya 900.000. Aku tersenyum untuk meyakinkan dia bahwa aku tak marah. Percakapan kami tidak terlalu indah. Bunga itu hanya bonusnya. Aku sudah mendapatkan hadiah ulang tahun yang lain dari yang lain. Tapi sebelum aku keluar pintu toko, dia menyusul. Ini uang Bapak, katanya. Memasukkan uang itu ke kantong bajuku sambil meraih bunga itu dari tanganku. Bapak simpan saja. Kenapa? Kan sudah aku beli. Aku raih bunga itu lagi, tapi dia mengelak.
Tidak perlu dibeli. Ini hadiah dariku untuk Bapak. Dan aku mau mengantarkan Bapak pulang. Tunjukkan saja jalannya. Itu mobilku. Dia menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang seperti nyengir di depan toko. Aku pemilik toko ini. Aku terkejut. Sejak itulah hidupku berubah. Baik, untuk pertanyaan dari saya untuk kawan-kawan, setelah memperhatikan video pembacaan cerpen yang sudah diputar tadi, ada 3 poin. Silahkan ditulis di bentuk file dokumen dalam format doc atau PDF. Ada 3 butir pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita pendek pada video tersebut? Jelaskan. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan apa saja yang dapat diambil dari video cerita pendek tersebut? Jelaskan. Dan yang ketiga, apakah nilai kehidupan dalam video cerita pendek tersebut dapat diaktualisasi dalam kehidupan nyata? Jelaskan. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.